Jadi kalau pemilu adalah demokrasi substantif, itu salah besar. Pemilu itu adalah demokrasi prosedural. Demokrasi substantifnya kapan? Setelah pejabat terpilih yang dipilih lewat mekanisme pemilu tersebut itu melaksanakan janji-janji atau program-program yang dijanjikan pada masa kampanye. Dan saya mengapresiasi kegiatan podcast dengan tema optimis ini harus dirutinkan dan harus menjadi kanal informasi yang memberikan pencerahan politik rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman pemilih sahabat optimis, berjumpa lagi dengan saya Sarah Herenisa dalam edisi spesial podcast Optimis, obrolan pintar tiap Kamis KPU Kabupaten Bekasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kami kedatangan seorang narasumber yang sangat istimewa dan juga kedatangannya ini ditunggu oleh halayak ramai. Mari kita sambut Ketua Teknis Penyelenggaraan KPU RI Bapak Dr. Haji Idham Maulik MSI. Terima kasih, Mbak. Nah, Pak, selamat siang Bapak, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat. Nah, alhamdulillah Bapak, semoga Pak Idham Maulik selalu sehat dan juga orang-orang terkasih selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bapak. Amin. Nah, Bapak, sebelumnya kami sebagai KPU Kabupaten Bekasi ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga rasa hormat yang setinggi-tingginya ya Bapak, karena Bapak sudah mengunjungi kembali KPU Kabupaten Bekasi lalu hadir di podcast Optimis membersamai kami semua, seperti itu Bapak. Nah, untuk itu teman pemirsa semuanya, pada acara kali ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana tips and trik merawat demokrasi di Indonesia, pada khususnya di KPU Kabupaten Bekasi sendiri, seperti itu. Nah, Bapak, berbicara tentang merawat demokrasi di Indonesia ya Bapak ya, apakah bisa diterangkan kepada kami, Bapak memberikan insight dan juga pengetahuannya Bapak tentang tips and trik cara merawat demokrasi di Indonesia, Bapak? Bicara demokrasi, sebenarnya kita akan bicara tentang hak politik warga di dalam pemerintahan. Secara etimologis, demokrasi itu kan demos dan kratos. Atau government is governed by the people. Jadi rakyatlah yang berdaulat. Nah, jadi berkenaan dengan pertanyaan bagaimana merawat demokrasi, itu harus kembali kepada diri setiap warga negara. Apakah yang bersangkutan memahami eksistensi politiknya di dalam negara demokrasi? Artinya apa? Yang bersangkutan harus memiliki kesadaran politik. Jadi selama warga tidak memiliki kesadaran politik akan eksistensi atau keberadaan dia dalam negara demokrasi, maka pada saat itulah demokrasi tidak akan berfungsi dengan baik. Mengapa? Karena demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang partisipatif. Bagaimana warga sebagai rakyat mau berpartisipasi sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak memahami, tidak memiliki kesadaran tentang hak politiknya masing-masing, ya. Dan ada hal yang terpenting dalam sebuah demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, bagaimana caranya agar rakyat atau warga ini memiliki kesadaran atas eksistensi hak politiknya? Maka kuncinya adalah literasi atau pengetahuan. Nah, oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara pemilu dan saya menyebutnya sebagai electoral democracy driver atau penggerak demokrasi elektoral ini harus tetap hadir dalam konteks memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pemilih, dalam hal ini warga. Ya, walaupun tahapan pemilu, tahapan pilkada telah usai, maka agenda berkaitan dengan pencerahan politik rakyat, khususnya berkaitan dengan kepemiluan dan pilkada atau demokrasi elektoral secara umum, ini harus tetap dilakukan. Dan saya mengapresiasi kegiatan podcast dengan tema optimis ini harus dirutinkan dan harus menjadi kanal informasi yang memberikan pencerahan politik rakyat. Bagaimana seharusnya mereka bereksistensi, bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam negara demokrasi. Tantangan terberat kita di setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini adalah bagaimana mewujudkan partisipasi yang otonom, autonomous participation. Kenapa? Karena di setiap kali pemilu dan pilkada itu masih ada isu-isu berkaitan dengan politik uang. Yang nanti datanya ada di Bawaslu, di rekan kita ya. Terus juga ada
persekusi politik yang dimana seringkali mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memaksakan pilihan politiknya kepada pemilih tertentu. Isu ini masih ada, atau yang dikenal dengan pedagogi politik ya. Nah, ketika isu ini masih ada, maka ini menjadi alarm bagi kita bahwa partisipasi warga di dalam pemilu atau pemilih di dalam pemilu ini belum otonom. Artinya apa? Partisipasinya masih digerakkan. Ya, memang dalam studi perilaku pemilih itu ada teori yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkaran sosial atau yang dikenal dengan social circle theory. Ya, jadi bagaimana lingkaran sosial itu memiliki pengaruh yang cukup kuat dan posisi pemilih yang tidak memiliki power itu powerless, lemah. Contoh hal yang paling sederhana, ya, bagaimana misalnya kepala keluarga mempengaruhi pilihan politik istri dan anaknya. Ini contoh yang paling sederhana. Dan mudah-mudahan hal yang demikian tidak banyak terjadi di Kabupaten Bekasi. Tapi kalau masih terjadi, ini tantangan buat KPU Kabupaten Bekasi memberikan penyadaran politik. Itulah yang tadi saya bilang, yang terpenting dalam proses menjaga kita atau merawat demokrasi elektoral ini adalah tentang kesadaran atas eksistensi hak politiknya masing-masing sebagai warga negara. Apalagi kalau kita bicara tentang proses demokratisasi secara umum, dalam diskursus politik itu dibagi tiga, ada transisi, ada konsolidasi, dan ada pematangan. Yang hari ini sebenarnya kita sedang berada dalam masa konsolidasi demokrasi. Idealnya konsolidasi ini harusnya sudah matang, karena sudah lebih dari 2 dasawarsa. Tapi ternyata nggak semudah itu. Nah, jadi dengan demikian, walaupun saat ini bukan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka tetap kita harus memberikan informasi-informasi yang mencerahkan pada warga tentang bagaimana seharusnya dia mengenal diri sebagai pemilih, sebagai warga, sebagai rakyat, dan bagaimana dia harus bertindak di dalam politik. Ada temuan yang menarik dalam Indeks Demokrasi Internasional yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit, mengatakan ada problem dari sisi political culture. Kalau dari sisi penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu nilainya atau indeksnya sudah bagus, tapi dari sisi political culture itu masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Temuannya itu mengatakan bahwa setelah pemilu, pemilih dengan kandidat yang terpilih itu diskoneksi, disengagement, tidak ada hubungannya lagi. Memang kalau dalam studi komunikasi massa itu disebut dengan satu fenomena spectatorship, satu fenomena kepenontonan. Nah, analoginya begini, kalau ada pertandingan sepak bola, maka orang rame-rame berbicara tentang sepak bola itu dan bahkan memberikan dukungan dengan cara menonton langsung ke studio ataupun aksi-aksi support mereka kepada tim sepak bola yang mereka dukung. Tapi setelah pertandingan sepak bola selesai, mereka sudah tidak dilibatkan lagi atau mereka sudah lupa bagaimana manajemen tim sepak bola itu mengambil sebuah kebijakan dalam pengelolaan klub sepak bolanya, mereka nggak terlibat. Nah, itu yang disebut dengan fenomena spectatorship. Idealnya setelah pemilu selesai, para kandidat terpilih yang hari ini berada di lembaga-lembaga publik, baik lembaga perwakilan maupun lembaga eksekutif, itu tetap harus terbangun komunikasi politik dua arah, antara warga sebagai pemilih dan kandidat sebagai peserta di dalam pemilu. Nah, inilah yang sebenarnya disebut sebagai demokrasi substantif. Selama ini banyak sekali kritikan terhadap penyelenggara pemilu. KPU itu kan hanya sebatas menyelenggarakan demokrasi yang sifatnya prosedural. Nah, memang pemilu itu prosedural. Dia memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya, kemudian mengkonversi suara pemilih menjadi kursi untuk jabatan-jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau pemilu adalah demokrasi substantif, itu salah besar. Pemilu itu adalah demokrasi prosedural. Demokrasi substantifnya kapan? Setelah pejabat terpilih yang dipilih lewat mekanisme pemilu tersebut itu melaksanakan janji-janji atau program-program yang dijanjikan pada masa kampanye. Nah, ini yang penting ya. Dan selama ini masih banyak ya pemilih yang belum menyadari tentang pentingnya masa kampanye sebagai masa kontrak sosial. Selama ini hanya dimaknai masa kampanye adalah masa persuasi.
Nah, tentunya itu tidak salah, tapi untuk membangun demokrasi yang rasional, maka dibutuhkanlah mindset demokrasi yang tepat. Maka dari itu kita awali dari kesadaran warga sebagai pemilih di dalam pemilu terhadap hak-hak politiknya. Tanpa kesadaran itu susah. Untuk bisa mencapai kesadaran politik tersebut, maka harus ada yang namanya pengetahuan atau literasi. Dan inilah tantangan kita. Pasca pemilu, kita harus tetap bereksistensi bagaimana kita hadir sebagai lembaga yang memberikan pencerahan politik kepada rakyat atau pemilih. Jadi seperti itu ya Bapak ya. Ya. Kita ini juga sebagai masyarakat harus selalu proaktif, dan juga KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri itu harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, Ya. seperti itu ya Dan Pak. hari ini kalau kita bicara tentang komunikasi sosialisasi ataupun komunikasi edukasi KPU di berbagai tingkatan, hari ini sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka kita maknai tidak sekedar pada bentuk konvensional, arti dalam komunikasi tatap muka dalam sebuah ruangan ataupun pertemuan, tapi sudah harus memanfaatkan teknologi internet, terutama media sosial yang banyak diakses oleh warga atau pemilih di setiap daerahnya. Benar-benar seperti podcast ini sendiri ya Bapak ya. Ya. Ini adalah sebagai langkah sosialisasi ke masyarakat, Ya. menggunakan media sosial agar kita ini semakin dekat dan bisa memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, seperti Ya, itu Bapak. sekarang multikanal ya. Betul sekali, KPU di Pak. daerah dalam berkomunikasi sosialisasi, berkomunikasi edukasi itu multikanal. Dan pertanyaannya sekarang, sampai sejauh manakah KPU memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, baik infrastruktur di kantor KPU di daerah itu tersebut ataupun infrastruktur teknologi komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. Ya, oleh karena itu saya seringkali mengingatkan rekan-rekan saya baik pada level provinsi maupun kabupaten kota agar kreatif dalam berkomunikasi publik. Karena hari ini eranya adalah era kreativitas. Apalagi kalau kita lihat bagaimana video-video singkat ya, baik di YouTube, di TikTok ataupun medsos-medsos dengan basis video-video singkat tersebut, siapapun orang yang tidak punya kreativitas dalam mendesain pesan komunikasi publiknya, maka tidak akan dilirik. Ya, dengan istilah lain tidak akan persuasif. Nah, oleh karena itu, pasca tahapan ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk membuktikan kompetensi kreativitas kita dalam komunikasi. Ya, jadi jangan berhenti untuk berkreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun informasi yang berkaitan dengan sosialisasi ataupun edukasi politik pada warga. Dan saya yakin bisa, dan KPU Kabupaten Bekasi sudah punya infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Betul sekali Bapak. Berarti creativity is the key ya Pak ya. Ya, Iya. main key. Ya. Betul sekali. Kemudian ke pembahasan selanjutnya Pak, untuk KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sendiri Pak, apakah bisa disampaikan kepada kami harapan dan arahan untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu agar nantinya itu kami bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas seperti itu Pak? Post election stage atau tahapan pasca pemilu itu adalah saat di mana kita berbenah. Ya, itulah kenapa kami KPU RI banyak membuat program, khususnya kami di divisi teknis, untuk melakukan kajian. Selain memang evaluasi yang menjadi kewajiban kita dalam perspektif manajerial penyelenggaraan pemilu dan pilkada, kita juga harus melakukan kajian. Kajian ini tidak sekedar kita menyerap pendapat publik di mana KPU berada, yang kemudian nanti bisa kita teruskan kepada pembentuk undang-undang untuk perbaikan sistem pemilu dan pilkada ke depan, tapi yang terpenting lewat kajian seperti yang hari ini dilaksanakan dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terpumpun, ini adalah meningkatkan kompetensi SDM. Ya, dengan adanya diskusi kita semakin paham, oh ternyata ada banyak pengetahuan yang belum kita ketahui, oh ternyata ada informasi yang harus kita tindak lanjuti dalam bentuk kita mengkaji literatur terkait. Jadi post election stage atau tahapan pasca pemilu adalah tahapan di mana kita belajar. Karena memang post election stage itu sama dengan pre election stage. Yang namanya pasca tahapan pemilu itu sama dengan tahapan di mana kita mempersiapkan tahapan selanjutnya. Misalnya hari ini, selain pada persoalan diskusi tentang
penggunaan teknologi elektronik dalam pemungutan suara, rekan-rekan KPU Kabupaten Bekasi juga bisa misalnya mendiskusikan tentang redistricting atau penataan daerah pemilihan. Mengapa? Karena populasi penduduk dalam satu daerah termasuk Bekasi, apalagi Bekasi daerah yang terkategori urbanisasinya cukup tinggi, maka potensinya pertumbuhan penduduknya meningkat. Ya. Memang kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, Bekasi hari ini jumlah alokasi kursi yang diperebutkan di pemilu terakhir itu 55 kursi. Sudah tidak ada jumlah yang lain, tapi dalam konteks penataan daerah pemilihan penting untuk dikaji. Seperti itu, dan saya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bekasi, ya, entah dalam bentuk apapun nanti, sebaiknya lakukan kajian berkaitan dengan redistricting. Itu penataan daerah pemilihan. Ya, wah, terima kasih banyak Bapak atas harapan dan juga arahan untuk KPU dan juga KPU Kabupaten Bekasi. Wah, pemirsa di rumah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah mau berkunjung ke podcast kami seperti itu. Semoga Bapak bisa berkunjung lagi ke KPU Kabupaten Bekasi ya Pak. Lalu kita bisa duduk ngobrol di kesempatan podcast selanjutnya seperti itu. Nah, sahabat pemilih dan juga rekan-rekan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersamai saya dan juga narasumber kami yang sangat hebat ini, Bapak Idam Holik. Apabila ada kesalahan kata dan juga tutur kata yang saya ucapkan selama menjadi host pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.